Selamat datang di Dekifla Podcast Horor. Jumpa lagi dengan saya, Saryo. Dan kali ini kita kedapatan cerita yang oke punya dari kiriman pendengar nih. Masih mengenai message-nya gunung-gunung di Indonesia. Oke, tanpa mengulur waktu lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Banyak orang bilang, kalau mau naik gunung, jaga sikap. Itu klise. Tapi, kalau yang kalian bawa bukan cuma sekadar sikap, melainkan sesuatu yang seharusnya tidak ada di badan kalian, maka gunung itu tidak akan membiarkan kalian pulang dengan utuh. Nama gue Aris. 3 bulan lalu, gue dan 4 teman gue mendaki Lawu. Niatnya healing setelah skripsi, tapi kami pulang membawa teror yang sampai detik ini bikin gue nggak berani tidur dengan lampu mati. Ini bukan sekedar cerita pendakian biasa. Ini tentang kesalahan fatal teman gue, Dimas, yang diam-diam memelihara sesuatu. Dan bagaimana Gunung Lawu membalasnya dengan cara yang paling brutal. Jujur, awalnya kami cuma 5 orang yang pengen healing. Gue, Aris, si paling logis. Ada Maya, pendaki paling rapi yang obsesif sama jadwal. Rian dan Sarah, pasangan yang hobinya bercanda. Dan terakhir, Dimas. Dimas ini sahabat gue dari semester 1. Dia tipe orang yang, gimana ya, low profile, kalem, tapi punya aura yang bikin orang segan tanpa alasan jelas. Perjalanan dimulai dari jalur Cemoro Sewu. Awalnya semua normal. Kami ketawa ketiwi, bercanda soal skripsi yang bikin stres. Tapi keanehan itu mulai terasa pas kami masuk ke kawasan hutan pinus, sekitar 1 jam dari pos perizinan. Waktu itu, tiba-tiba Maya berhenti jalan. Dia nanya ke kita, kalian cium bau melati nggak? Kok kenceng banget? Gue narik napas panjang. Aneh, harusnya di sini bau tanah basah sama aroma pinus, bukan melati yang menyengat kayak di ruang pengantin. Rian cuma ketawa. Mungkin ada pendaki cewek yang pakai parfum lebay kali yang. Tapi Dimas, dia diam. Dia nggak nengok kiri kanan. Dia cuma nunduk. Mukanya tenang banget, seolah dia tahu apa yang lagi terjadi, tapi sengaja menutup mulut. Nggak usah banyak ngomong, terus jalan. Jangan nengok ke belakang. Kalau dengar suara langkah kaki, ucap Dimas pelan. Suaranya dingin, datar, tapi bikin bulu kuduk gue berdiri seketika. Keanehan kedua terjadi pas kami mau masuk area pos 2. Kalian tahu kan, burung jalak Lawu itu dipercaya sebagai penunjuk jalan buat pendaki. Legenda bilang, kalau mereka terbang di depan kita, itu pertanda baik. Tapi sore itu beda. Ada 1 burung jalak, ukurannya sedikit lebih besar dari biasanya, tiba-tiba turun dari dahan. Bukannya terbang di depan kami, burung itu malah terbang berputar-putar di atas kepala Dimas, lalu buh. Burung itu nerkam tas carrier Dimas. Dia patuk-patuk kain tasnya dengan agresif, seolah-olah dia lagi mencoba merobek tas itu. Dimas sama sekali nggak panik. Dia cuma berhenti, ngomong pelan banget, hampir kayak bisikan ke arah burung itu. Jangan ikut campur, aku sudah punya izin. Demi Tuhan, burung itu langsung berhenti. Dia natap Dimas tajam, lalu terbang menjauh sambil mengeluarkan suara cicitan yang kedengarannya kayak tawa melengking. Sarah yang lihat kejadian itu langsung pucat.
Dim, itu kenapa burungnya? Dimas cuma senyum tipis. Senyum yang gak nyampe ke matanya. Cuma burung, Sar. Jangan dimasukin ke hati. Gue mulai ngerasa gak nyaman. Selama pendakian, Dimas berkali-kali nunjukin intuisi yang di luar nalar. Waktu kami sempat bingung milih jalur di percabangan yang ketutup kabut, dia tanpa ragu nunjuk ke arah yang kelihatan buntu. Lewat sini lebih aman, katanya. Dan bener aja, 10 menit kemudian kami sampai di area landai yang cocok buat istirahat. Setiap kali gue nanya, "Kalau tahu, Dim?" dia cuma jawab dengan kalimat yang sama. Ada yang kasih tahu. Waktu itu gue pikir dia cuma asal ngomong. Tapi gue salah besar. Gue gak sadar kalau ketenangan Dimas itu bukan karena dia jago navigasi. Itu karena dia lagi berjalan bersama sesuatu yang sudah lama bersemayam di punggungnya. Malam itu saat kami mendirikan tenda di bawah guyuran kabut yang semakin pekat, gue baru sadar satu hal. Dimas tidak membawa keril yang beratnya sama dengan milik kami. Dia membawa beban lain yang membuat gunung ini perlahan mulai marah. Malam pertama di pos 3, suasana berubah drastis. Lau yang tadinya ramah tiba-tiba mencekik. Udara yang dingin berubah jadi sedingin es yang menusuk tulang. Bahkan jaket double layer gue serasa nggak ada gunanya. Sekitar jam 2 pagi, gue kebangun karena suara berisik dari luar tenda. Bukan suara ranting patah, bukan suara angin. Itu suara ribuan gesekan, seperti gesekan kain sutra yang sangat halus, tapi jumlahnya ribuan. Gue memberanikan diri ngintip dari sela-sela flysheet. Jantung gue rasanya mau copot. Di luar sana, di balik semak-semak yang mengelilingi area camp kami, ada ribuan titik cahaya. Awalnya gue pikir itu kunang-kunang, tapi warnanya merah redup. Dan mereka bukan diam. Mereka berkedip, bergerak seirama, seperti sedang mengawasi. Itu bukan binatang, itu mata. Ribuan mata yang mengurung tenda kami. Gue buru-buru bangunin Rian, tapi pas gue noleh ke arah Dimas, dia nggak ada di sleeping bag-nya. Tenda kami yang tadinya rapat, ridge lighting-nya terbuka sedikit. Gue merangkak keluar, mengabaikan dingin yang luar biasa. Dan di sana, di bawah pohon besar yang gelap, gue melihat Dimas. Dia sedang berlutut, menghadap ke arah puncak Hargo Dumilah. Gue mau manggil, tapi tenggorokan gue tercekat. Dimas gak sendirian. Dia lagi bicara, tapi bukan bahasa manusia yang pernah gue dengar. Itu bahasa yang dalam, berat, penuh penekanan dengan intonasi yang bikin dada sesak. Kula mboten badai ganggu, nanging piyambakipun sampun janji. Aku tidak akan mengganggu, tapi dia sudah berjanji. Tiap Dimas mengeluarkan sepatah kata, tanah di bawah kaki gue bergetar. Seolah-olah gunung ini sedang merespons omongan dia. Tiba-tiba, suhu di sekitar gue anjlok. Kabut yang tadinya tipis mendadak memadat menjadi sosok bayangan hitam raksasa di belakang Dimas. Sosok itu bukan pocong atau kuntilanak yang sering ada di film horor. Ini entitas yang sangat kolosal, tingginya mungkin 10 meter, lebih tinggi dari pohon-pohon di sekitar kami. Tubuhnya adalah kumpulan kegelapan pekat yang terus bergerak seperti asap hitam. Gue gemetar hebat. Itu adalah apa yang orang lokal sebut sebagai punggawa atau penguasa wilayah tersebut. Sosok itu tidak punya wajah, tapi gue bisa merasakan pandangannya yang menghujam tajam ke arah Dimas. Lalu dia menoleh ke arah gue. Detik itu juga gue sadar, kami bukan lagi pendaki. Kami
adalah penyusup. Sosok raksasa itu mengeluarkan suara gemuruh rendah yang bikin gendang telinga gue sakit. Itu bukan bahasa, itu frekuensi kemurkaan. Bau itu, bau asing yang bukan milik Lawu. Begitu kira-kira pesan yang tertangkap di kepala gue. Khodam pendamping yang dibawa Dimas, sesuatu yang selama ini dia banggakan, ternyata memancarkan energi asing yang dianggap sebagai deklarasi perang oleh penguasa gunung ini. Dimas menoleh ke arah gue. Matanya, ya Tuhan, matanya bukan lagi milik manusia. Pupilnya memanjang vertikal berwarna emas pucat. Dia menatap gue dengan tatapan yang sangat asing, lalu berbisik pelan, "Aris, masuk ke tenda. Jangan pernah keluar lagi. Mereka sudah tahu siapa yang aku bawa." Gue lari balik ke tenda, gemetar hebat dan ngunci diri. Malam itu, gue dengar suara gesekan kain sutra itu makin mendekat ke tenda kami. Mereka tidak datang untuk mengusir kami secara fisik. Mereka datang untuk menghapus jejak keberadaan kami di gunung itu. Dan saat itu gue sadar, Dimas bukan cuma membawa khodam, dia membawa ancaman bagi nyawa kami semua. Matahari seharusnya sedang terik-teriknya saat kami mencapai area dekat puncak Hargo Dumilah. Tapi hari itu, langit Lawu mendadak tertutup tirai hitam legam. Bukan mendung, tapi seperti ada kain raksasa yang menutupi semesta. Siang bolong berubah jadi senja yang mengerikan. "Dim, sebenarnya apa yang lo bawa?" teriak gue di tengah napas yang tersengal. Dimas yang biasanya tenang, kini terlihat kewalahan. Tangannya gemetar hebat, dan ada urat-urat hitam yang menjalar dari leher sampai ke pelipisnya. Dia akhirnya bicara, suaranya parau, seperti dua orang yang bicara bersamaan. Ini warisan kakek, khodam pelindung. Tapi dia haus, Aris. Dia nggak mau cuma jadi penjaga. Dia mau jadi penguasa di sini. Di saat itulah benturan itu dimulai. Udara mendadak menjadi sangat dingin. Bukan dingin gunung, tapi dingin kematian. Di depan mata kami, embun yang menempel di alis dan jaket kami membeku menjadi kristal es dalam hitungan detik. Suara gemuruh di langit bukan lagi petir, itu suara dentuman logam raksasa yang saling beradu di angkasa, seperti pedang-pedang gaib yang berbenturan dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan logika. Suaranya menggetarkan tulang rusuk, sampai gue hampir muntah darah. Di sekitar kami, puluhan sosok berjubah putih muncul dari balik kabut. Mereka tidak berjalan, mereka melayang. Wajah mereka tertutup bayangan, tapi tangan mereka panjang, kurus, dan bergerak secepat kilat. "Rian, Sarah!" teriak Maya. Gue melihat dengan mata kepala sendiri. Leher Rian dan Sarah seolah dicengkeram oleh tangan-tangan tak terlihat. Mereka terangkat dari tanah. Kaki mereka menggapai-gapai udara kosong. Wajah mereka membiru, mata mereka melotot. Sosok-sosok jubah putih itu sedang menghukum kami karena dianggap membawa sesuatu yang menodai tanah keramat Lawu. Harimau itu melompat ke udara, menerjang sosok-sosok jubah putih tersebut. Itu adalah gesekan gaib yang paling nyata. Entitas besar penguasa Lawu, bayangan raksasa yang gue lihat semalam, kini memanifestasikan dirinya dalam bentuk pusaran angin puyuh yang menyapu area puncak. Setiap kali khodam Dimas menerjang, tanah di bawah kami terbelah. Gue, Maya, Sarah,
dan Rian terpental jauh. Gue sempat melihat Dimas berdiri di tengah pusaran itu. Dia tidak lagi terlihat seperti sahabat gue. Dia terlihat seperti boneka yang dirasuki oleh kekuatan yang terlalu besar untuk tubuh manusia. "Mereka nggak mau damai, Aris," teriak Dimas sambil terus meracau bahasa kuno. "Dia nggak mau cuma lewat. Dia mau menaklukkan Lawu." Dunia seolah berputar. Gue lihat sosok bayangan raksasa itu mengangkat tangan, dan seketika itu juga atmosfer di puncak Lawu meledak. Suara teriakan menyayat terdengar dari segala arah. Bukan teriakan manusia, tapi teriakan makhluk-makhluk gaib yang sedang bertempur. Gue cuma bisa mendekap kepala, menutup telinga, dan menangis. Saat itu gue yakin kami tidak akan pernah bisa turun dari gunung ini dengan nyawa yang masih menempel di raga. Gue nggak tahu bagaimana cara kami sampai di base camp. Ingatan gue tentang perjalanan turun itu kabur, seperti mimpi buruk yang terputus-putus. Yang gue ingat cuma dingin yang gak mau hilang, suara geraman harimau di telinga. Sesampainya kami di base camp Cemoro Sewu, warga lokal melihat kami dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada ketakutan, ada kasihan, tapi yang paling dominan adalah kejijikan. Mereka tidak mendekat, mereka hanya menunjuk ke arah Dimas yang tergeletak di depan pos penjagaan. "Jangan dibawa masuk," salah satu sesepuh desa berteriak dari jauh. "Itu bukan lagi manusia. Kalian sudah mengotori gunung, dan sekarang gunung itu sudah mengambil bayarannya." Kami panik. Kami bawa Dimas ke puskesmas terdekat, lalu ke rumah sakit di kota. Selama 2 hari, Dimas koma. Kami berempat, gue, Maya, Rian, dan Sarah, cuma bisa menunggu di ruang tunggu, saling berpelukan karena trauma yang belum hilang. Lalu, di hari ketiga, Dimas membuka matanya. Dia menatap kami satu persatu. Dia tersenyum. Senyumnya sangat ramah, sangat normal. Berbeda sekali dengan Dimas yang kami lihat di puncak gunung. Dia bilang dia minta maaf sudah merepotkan. Dia bilang dia nggak ingat apa-apa tentang kejadian di puncak. Kami merasa lega. Kami mengira mimpi buruk itu sudah berakhir. Tapi malam itu juga, saat gue sedang mengurus administrasi kepulangannya, gue menemukan catatan kecil di saku celana Dimas yang tertinggal di tasnya. Catatan itu, tulisannya bukan tulisan tangan Dimas. Itu coretan kasar menggunakan kuku di atas kain putih yang berbau melati. Bunyinya cuma satu kalimat. "Terima kasih telah mengantarkan wadah baru. Dimas sudah tinggal di sini selamanya." Gue merinding hebat. Gue lari ke ruang rawat Dimas. Dia sedang duduk di tepi ranjang, menatap ke arah jendela yang terbuka lebar. Padahal lantai rumah sakit ini ada di lantai 3. Dia menoleh ke arah gue. Matanya, pupilnya tidak vertikal lagi, tapi kosong, benar-benar kosong, seperti sumur yang tidak berdasar. "Aris," dia menyapa dengan nada yang sangat datar. "Di mana gunung? Aku ingin pulang." Saat itulah gue sadar, Dimas yang di depan gue ini cuma cangkangnya. Dimas yang asli sudah ditinggalkan di Lawu, ditarik paksa menjadi abdi di sana, menjadi tumbal atas kesombongan Khodam yang dia agung-agungkan. Dia tidak akan pernah kembali. Apa yang pulang bersama kami hanyalah entitas kosong yang mengisi jasadnya. Sejak saat itu, gue berhenti mendaki. Gue belajar satu hal pahit dengan harga yang sangat mahal. Alam ini punya aturan mainnya sendiri.
Kita hanyalah tamu, membawa kekuatan supranatural, entah itu hodam, jimat, atau kesaktian apapun, ke tanah keramat bukanlah sebuah kehebatan. Itu adalah penghinaan besar bagi para penjaga yang sudah ada di sana jauh sebelum kita lahir. Gunung tidak butuh kekuatan kalian. Gunung hanya butuh rasa hormat kalian. Kalau kalian datang dengan membawa beban yang tidak seharusnya, jangan kaget jika gunung itu sendiri yang akan memisahkan kalian dari raga kalian. Sekarang, setiap kali gue mendengar berita ada pendaki hilang di Lawu, gue nggak lagi berpikir itu cuma masalah tersesat atau hipotermia. Gue tahu, mungkin mereka sedang dalam perjalanan menuju tempat di mana Dimas berada. Menjadi abdi selamanya di kedalaman hutan Lawu yang tidak akan pernah bisa kita jangkau lagi. Jadi kalau kalian mau mendaki, tolong tinggalkan ego kalian di rumah, karena di atas sana kalian bukan siapa-siapa.